Bang, Bang sedikit dong. Tadi kan sedikit merasa punya nasib yang sama dengan Bang Firdaus Ewowo, artinya pernah dijatuhkan oleh seseorang nih. Okay. Artinya berdampak besar di kehidupan. Seperti apa sih Bang Madun artinya melihat kejadian yang lalu itu sampai yang sekarang? Sebenarnya ambil hikmahnya aja sih ya. Banyak kekurangan kita sebagai manusia. Ya banyak hikmahnya di situ. Lihat kamera bang, lihat kamera. Oke. Banyak hikmah dari semua kejadian itu karena gue juga banyak kekurangannya dan lu juga sebagai manusia jujur li lu banyak kekurangan. Cuman lu nggak mau ngelihat kekurangan lu mungkin ngelihat kekurangan orang lain. Nah sekarang gue ngelihat kekurangan gue, di mana kekurangan gue banyak. Itulah hari ini juga gue akan bangkit kembali dengan kekurangan gue dan akan lebih yang terbaik buat semua kalian semua yang bakal melihat keadaan gue yang dulu jelek, sekarang insya Allah gue perbaikin lagi. Oke, butuh waktu berapa lama untuk bisa bangkit sampai di titik ini? Artinya kan sempat down banget ya waktu itu ya, sempat hilang. Gue sampai 2 tahun, 1,5 tahun ini gue down, gue punya utang. Gue sampai punya utang untuk ngebelain usaha gue. Kenapa gue punya utang? Karena kemarin waktu rame usaha gue beliin aset rumah, gue beliin aset kebun, gue beliin aset mobil, gue beliin anak gue pada kuliah, pada nyantren, semuanya dari hasil keringat gue. Dan di saat gue lagi dihancurin orang dan warung gue hancur-hancuran, gue pengen memperbaiki warung gue akhirnya minjem duit ke bank sampai 250 juta. 4 bulan gue pernah diomelin sama orang bank, tapi alhamdulillah sekarang gue udah mulai bangkit kembali. Apa yang bikin akhirnya abang sendiri bangkit? Mungkin ada sosok siapa yang akhirnya oke, gue harus bangkit dari keterpurukan yang kemarin? Istri gue yang selalu doain. Setiap tahajud dia doain gue, subuh doain gue, dia nggak pernah berhenti doain gue. Cuman istri gue yang selalu gue inget-inget. Karena dia orang kaya, istri gue orang kaya, bandanya banyak, tapi dia nggak mau ngikutin gue. Disitulah yang membuat ada kekuatan buat gue. Dan anakku yang di pesantren yang bikin gue kuat dan gue Beratnya seperti apa sih bang? berat banget karena gue banyak berhentiin orang dari 13 anak buah gue, bukan anak buah ya, keluarga gue, anak yatim, terus ada janda-janda, 9 orang gue pecat. Sekarang tinggal 4 orang. Dan lo di situ ngebuktiin bahwa gue tantrum karena gue memperbaiki karena gue pengen harga diri gue jangan injek-injek kan. Karena di situ banyak orang-orang yang gue bakal rangkul, yang gue kasih makan, yang ada kerja di warung gue. Dan sekarang lu puas 9 orang udah berhenti kerja dan itu dosa-dosa lu yang ngancurin gue. Bang, maaf bang, mungkin ada komunikasi lagi ya bang dengan food reviewer yang pernah review jelek abang itu? Dan ada quote lu juga? Nggak ada. Kita terakhir di Denny Sumargo. Terus kita terakhir juga di podcastnya seseorang sama Juju juga kita udah damai, sama Kadelbu juga kita udah damai, dan di sini tinggal gue yang ngerasain dampaknya. Dampaknya itu gue rasain 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun ya. Pokoknya 1,5 tahun itu gue terpuruk. Yang 5 bulannya itu gue ya udah bangkit dikit. Lu tahu nggak? Dari gue dapat duit itu paling dikit 10 juta, gue pernah ngedapetin duit 250.000 sehari, dan anak gue yang gue empanin itu ada 6 orang. Gue gaji dari mana? Gue dari hasil syuting acara-acara manggung. Alhamdulillah kemarin gue kebetulan belum lama ini kan gue dapat tawaran dari jadi host tuh di TV swasta. Pertama 17 episode, terus lanjut 26 episode, dan lanjut lagi 30 episode. Alhamdulillah dari situ gue bisa ngebelain saudara gue bisa gaji, gue bisa bayar utang bank, gue bisa gaji karyawan gue, saudara-saudara. Sekarang berarti akan selektif menerima food vlogger atau food reviewer gitu bang? Tetap gue ambil vlogger dari manapun juga, siapapun dia, sekalipun Kadelbu, sekalipun Juju, tetap gue suruh mampir ke warung gue. Tapi satu syarat, lu harus masak bareng gue. Kalau lu udah bisa masak, lu udah tahu semua masakan, dan lu ngerti semua bumbu, lu boleh nge-review. Dan yang lu review makanan lu sama makanan gua berdua yang kita masak. Berarti terbuka untuk Kadelbu itu ya? Boleh, tapi harus masak lu bareng gua. Salah satu masakan misalnya kita bikin sabus pucung. Nah, sabus pucung yang kita masak berdua. Bukan makanan orang ya. Untuk restoran lain boleh lu boykot. Tapi kalau gua tetap welcome. Kita masak bareng. Apa sih yang salah di dunia ini? Nggak ada yang salah. Semua manusia punya kesalahan, punya kekurangan. Di saat dulu gue punya kekurangan, lu hujat gue mati-matian, lu hujat gue habis-habisan, gue dikatain anjing, dikatain bego, dikatain orang tua goblok, nggak punya otak, nggak punya pikiran. Sekarang beliau lagi terpuruk, lu hujat lagi, dan lu berbalik ke gue. Mau lu apa sih di dunia ini? Sekarang lu coba
buka mata hati lu juga banyak punya kekurangan semuanya. Kekurangan kita perbaiki. Orang yang punya kekurangan kita rangkul, kita jadikan saudara, kita jadikan jalin silaturahim, jangan jadi musuh lagi. Oke ya, begitu. Bang, sebenarnya dengan Code Blue dilaporin, tanggapannya seperti apa? Gua- Masalah Oke. review juga gitu kan. Oke. 2 hari waktu itu Kadal Blue dilaporin ke polisi gara-gara pemboikotan dan gara-gara pemerasan. Gua nggak mau tahu urusan dia itu sama mereka. Ya, waktu sebelum kejadian gua sholat tahajud, gua Allahu Akbar, gua ngeliat di sajadah itu muka Kadal Blue. Lu pasti nggak percaya. Itu gua ngeliat muka Kadal Blue. Gua dalam hati gua bilang, ya Allah, misalnya dia punya salah, gua maafin. Jadikan dia orang baik. Udah itu aja. Tapi masih ada rasa sakit hati. Kalau luka yang teramat itu nggak bisa diobatin buru-buru, tetap masih ada sakit hati. Tapi kalau maaf bisa diucapin. Semua manusia begitu, real. Nggak ada yang namanya luka cepat-cepat sembuh. Tetap ada luka di dalam hati. Tapi kita buat apa jadi manusia-manusia istilah kata pendengki, manusia-manusia pembenci, pendendam. Jangan. Bang, traumanya seperti apa sih? Artinya sedang membuka usaha, artinya bangkit lagi membuka usaha, terus mungkin nanti suatu saat akan datang food vlogger. Apakah traumanya seperti apa sih nantinya nih? Ini tak babil kali ya trauma. Kalau masalah trauma nggak ada yang trauma, karena diri gue itu bukannya manusia yang trauma. Karena kalau gue trauma gue bakal down. Kalau gue nggak ada sifat trauma dan gue bangkit dengan diri gue sendiri, siapa sih yang ngebangkitin kita? Ya diri kita sendiri dong. Trauma itu nggak penting buat hidup kita. Manusia semua nggak boleh trauma. Kalau trauma jatuhnya kita belundir. Gue sempat mau belundir loh. Gue mau belundir waktu itu. Karena gue udah bener-bener gue nggak bisa ngebelain saudara gue nggak bisa belain usaha gue karena bener-bener semuanya diteror usaha gue. DM-an yang nggak penting, yang nggak jelas. Itu semua gue rasain. Gue 3 hari loh jatuh dalam kamar mandi. Gue 3 hari dirawat sama istri gue. Makanya gue bangkit gara-gara istri gue. Makan disuapin, masak dimasakin, mandi dimandiin sama istri gue gara-gara gue down. Tapi mereka nggak ada yang tahu kalau gue lagi down. Gitu. Be, mungkin di momen apa sih pada saat mau melakukan itu, Be, akhirnya kayak astagfirullahaladzim, ingat jangan kayak gitu. Sampai gue jatuh dari kamar mandi. Yang melakukan yang Gue lihat DM-an. Gue ngeliat DM-an lu pada nih yang hujat gue. DM-an yang udah bahasanya bukan manusia lagi, binatang, anjing, bego, tolol. Semua keluar. Orang tua goblok gak punya otak, lu umroh juga pakai duit haram. Padahal mau gue umroh sebelum dari usaha, udah lama. Gitu. Jadi sebenarnya gue punya utang itu karena gue nggak punya tabungan waktu itu. Gue punya aset, tapi gue nggak punya tabungan. Jadi gue minjem ke bank. sampai sekarang masih ada utang. Masih ada utang. Sekarang tinggal 130 juta lagi. Ada yang membayarin nggak? Rapi kali membayarin Pi. Maaf ya. Bang, artinya kan ini sosok istri luar biasa sangat membantu dari segi mental ya. Artinya yang membangun mental abang juga. Ya, yang membangun mental gue istri gue. Iya. Gimana sih Istri. artinya sekarang? Istri gue lebih ke sabar, jangan ngeliat DM-an, udah stop. Sekarang ngambil wudhu, ngaji, udah yuk kita ngaji. Dan di situ emang kebetulan gue punya rumah pengajian di rumah. Kebetulan ada anak-anak yatim juga di situ yang ngaji tanpa dibayar. Bini gue juga guru ngaji dan gue juga bisa sedikit ngaji mah. Ya, mau nyoba gue ngaji bisa. Doa nggak putus-putus ya, Be. Hah? Doanya Doa nggak putus dari anak yatim, dari anak-anak yang ngaji di rumah gue. Alibata, bata, gitu, kayak gitu. Bang, apa sih yang pengen diucapkan ke istri nih, Bang? Di depan Ah. nih, Bang. Terima kasih Abang ke istri nih. Buat anaknya, buat emaknya anak-anak, gue mah cuma minta tolong ya, istilah kata kalau gue lagi marah-marah, berarti bukan gue marah-marah, gue pengen ngebahagiain lu doang sebenarnya. Gue nggak mau lu susah, gue nggak mau anak-anak gue susah. Gue sering ngomel-ngomel ke anak, gue sering ngomel-ngomel ke istri, karena tujuan gue pengen lu pada jangan jadi orang susah, itu doang. Makanya kemarin gue lagi dibilang gue dihancurin orang, gue tuh nggak mau. Yang kemarin gue udah senengin lu, kenapa jadi rusak semuanya, momen gue sama bini gue sama anak-anak gue. Gue bisa ngebahagiain orang semua, kenapa jadi hancur semuanya? 1,5 tahun, hampir 2 tahun loh. Lu nggak tahu keterpurukan gue gara-gara review yang kayak gitu. Besok-besok untuk para vlogger Indonesia, tolong please lu bantu UMKM Indonesia. Lu jangan hancurin, kalau bukan kita siapa lagi? Mereka nggak punya modal boleh pinjam kalau mau tahu. Tapi lu hancurin si anak bro lu. Tolong please, buat vlogger yang mau menjatuhin
Tetap lu mau boikot silakan. Tapi bagi gua nggak ada yang namanya gua balas dendam. Tetap gua rangkul, tapi tujuan ada salah satu, lu harus bisa masak. Kalau lu bisa masak, gua review punya lu. Kalau lu kagak enak, gua toyor pala lu. Good. Oke. Thank you. ya. Bang, terakhir dong, artinya kan dengan kejadian ini cukup Toyor nggak tuh? dengan kejadian ini berarti sudah bangkit lagi bangun usaha makan, rumah makan atau Gua bilang, lu jatuh, lu bangun sendiri. Kalau lu jadi manusia, lu melempem, siapa yang membangunin lu kalau bukan lu sendiri? Semangat buat UMKM Indonesia. Kalau lu punya utang, lu bayar. Kalau emang lu lagi jatuh, lu bangkit sendiri. Cuman lu yang bisa ngebantu diri lu sendiri, cuy. repot.